Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Sekali lagi Roma 16 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Kacang Tidak Lupa Kulit. Ya, Bapak Ibu, mari kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama. Dan mari kita akan terima setiap pesan dan berkat Tuhan dari renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya Bapak Ibu, di dalam pasal ini ada beberapa hal yang menjadi pembahasan utama yang kita bisa temukan. Ya, yang pertama seperti judul perikopnya, ada salam-salam yang disampaikan dan dimohonkan oleh Rasul Paulus kepada beberapa orang atau rekan-rekan sepelayanannya. Kemudian di sini juga ada beberapa nasihat dan juga ucapan berkat-berkat dari Rasul Paulus, dan juga ada beberapa peringatan untuk berjaga-jaga terhadap pengajar yang berusaha ingin memecah belah dan menyesatkan jemaat-jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam pasal ini kita bisa menemukan bagaimana surat Roma ini dikirim oleh Rasul Paulus, kemudian ditulis oleh Tertius, dan juga isinya juga ada dari rekan-rekan Paulus yang lain, yaitu dari Timotius, Lukius, Yason, dan juga Sosipater. Dan tentunya yang menerima surat ini itu adalah jemaat yang ada di Roma, ya, dan juga ada beberapa orang yang disebutkan di dalam pasal ini seperti ada Febe, Priscilla dan Aquila, Epenetus dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa alasan atau tujuan dari Rasul Paulus kemudian menuliskan isi surat Roma khususnya di pasal 16 ini Bapak Ibu. Yaitu yang pertama untuk memberikan saran agar melindungi pelayan Tuhan seperti Febe dan juga kemudian dapat menguatkan relasi antar jemaat satu dengan yang lainnya. Kemudian alasan yang kedua, tujuan yang kedua adalah untuk mengakui dan memotivasi para pelayan serta memberi contoh solidaritas ya antar sesama umat Tuhan. Kemudian juga untuk memperingatkan setiap jemaat Tuhan terhadap ajaran yang merusak dan supaya jemaat-jemaat ini memelihara kesucian ajaran Injil dan kesatuan di tengah-tengah jemaat. Ya, jadi ini beberapa tujuan dari penulisan surat yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma ini. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan Bapak Ibu. Kemudian apa interpretasinya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dan terapkan dari surat Rasul Paulus ini? Ya, yang kalau kita baca notabene isinya pesan-pesan gitu ya, salam-salam kepada beberapa orang, bahkan sangat banyak yang dituliskan di dalam pasal ini. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu kita akan melihat pada bagian salamnya. Ya, di sana ada satu bagian di mana Rasul Paulus membahas tentang seorang wanita yang bernama Febe. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa Febe ini adalah saudari yang melayani jemaat di Kengkrea. Ya, jadi Paulus sudah sangat kenal, sudah sangat dekat dengan Febe ini sehingga bisa paham bagaimana keadaan hidupnya. Nah, satu hal penting lagi dari si Febe ini Bapak Ibu adalah bagaimana si Febe ini dia adalah seorang yang telah memberi banyak sekali bantuan kepada orang lain termasuk kepada Rasul Paulus. Nah, inilah yang kemudian akan jadi bahan pelajaran kita dalam renungan ini Bapak Ibu, yaitu bagaimana Rasul Paulus terus mengingat dan sadar bahwa dia sudah banyak dibantu oleh orang, khususnya oleh Febe ini. Ya, jadi Rasul Paulus mengingat kebaikan si Febe, bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh Febe kepada Paulus ini.
Nah, kalau dalam peribahasa Bapak Ibu kita mengenal kacang lupa kulitnya, seperti itu ya. Tetapi kalau pada Rasul Paulus, kacang tidak lupa kulit. Ya, Rasul Paulus bukan seperti peribahasa yang tadi saya sebutkan, kacang lupa kulitnya, bukan. Tapi justru Rasul Paulus tidak lupa, ya. Dia selalu ingat, ya. Walaupun Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dia dipakai dengan dahsyat, diurapi dengan luar biasa, punya pengaruh dan wibawa yang besar, tetapi Rasul Paulus tidak pernah melupakan setiap jasa-jasa orang-orang yang sudah pernah membantu dia. Setiap kebaikan-kebaikan orang-orang lain yang pernah menolong dia. Rasul Paulus tidak pernah melupakannya. Walaupun Rasul Paulus sudah luar biasa dalam pelayanan. Ya, kalau mau dibilang dia sukses dalam pelayanan. Banyak orang yang juga yang senang dengan keberadaannya. Ya, tapi kemudian Rasul Paulus tidak pernah melupakan bahwa dia ada sebagaimana dia ada. Bahkan bisa melayani dengan sangat baik. Itu pun juga karena ada bantuan, ada sumbangsih dari orang-orang di sekitarnya. Termasuk dari seorang wanita yang bernama Febe ini. Saya bacakan Bapak Ibu satu ayat di dalam Roma 12 ayat 10. Dalam terjemahan MILT, di sana dikatakan, di dalam kasih persaudaraan yang penuh kasih sayang terhadap yang lain dan saling mendahului dalam penghormatan seorang terhadap yang lain. Nah, di sini Rasul Paulus mempraktekkan hal ini Bapak Ibu. Dia mengingat kebaikan orang lain dalam kehidupannya, yaitu dengan memberi penghormatan terlebih dahulu, ya. Jadi seperti dalam surat ini, Febe tidak kemudian minta untuk dia disebutkan kebaikannya, tidak. Tapi Rasul Paulus sendiri yang mengingat, Rasul Paulus sendiri yang memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada Febe, yaitu dengan menyampaikan bahwa Febe ini adalah seorang yang baik, dia sudah membantu aku dalam pelayanan, ya. Jadi itu yang kemudian kita akan pelajari, saling mendahului di dalam memberi hormat atau penghormatan terhadap orang lain, ya. Yang dituliskan di dalam ayat Roma ini dapat diartikan sebagai tanda ucapan terima kasih kita, penghargaan, ya, dan kesadaran dari kita karena ada kebaikan yang sudah kita terima dari orang lain. Jadi dari pengalaman Rasul Paulus ini kita belajar bersama Bapak Ibu, bagaimana selain menerima pertolongan daripada Tuhan, tapi ternyata Tuhan juga itu bisa pakai orang lain di sekitar kita untuk juga membantu kita, untuk juga menyampaikan berkatnya bagi kita. Sehingga kita kemudian harus mengingat dan sangat menghargai setiap kebaikan orang lain kepada kita. Jangan sampai kita kacang lupa kulitnya Bapak Ibu ya. Tapi mari kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Dan bersyukur bahwa Tuhan juga kirimkan orang-orang baik. Nah Bapak Ibu mungkin sering mendengar kalimat ini ya, akhir-akhir ini ya. Terima kasih orang-orang baik ya. Tuhan kirimkan orang-orang baik itu dalam kehidupan kita untuk menolong kita, untuk mengasihi kita. Jadi kita harus ingat kebaikan mereka ya. Kita bersyukur buat kehadiran mereka dalam kehidupan kita. Dan kita pun juga harus mau jadi orang-orang baik yang akan dipakai Tuhan, yang akan juga dikirimkan Tuhan bagi orang lain ya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Di sana dikatakan, sungguh diberkati Allah orang yang mengasihani orang lain, karena merekalah yang akan dikasihani oleh Allah. Luar biasa Bapak Ibu ya. Orang lain yang sudah jadi berkat buat kita akan dikasih oleh Tuhan. Dan kita yang akan Tuhan pakai juga jadi berkat buat orang lain, kita pun juga akan dikasihani oleh Allah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Ya tentunya saat kita sudah menerima kebaikan orang lain, kita sudah ditolong oleh orang lain, kita harus bersyukur ya. Bersyukur, sekali lagi bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan melalui kehadiran orang-orang baik di sekitar kita. Kemudian juga berterima kasih tentunya kepada orang-orang baik tersebut yang sudah menolong kita, membantu kita. Ya kita terima kasih. Kita menerima dengan sukacita setiap perbuatan baik yang mereka sudah lakukan. Kita hormati, kita hargai ya. Kemudian juga ketika sudah ditolong, dibantu, tidak komplain Bapak Ibu ya. Jangan protes atau kritik atau mohon maaf mungkin pengen nambah gitu ya. Ya kita percaya Tuhan punya berkat porsi yang terbaik buat kita. Kita percaya Tuhan pasti akan kasih tanpa harus kemudian mohon maaf mungkin seperti memaksa orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Tidak perlu Bapak Ibu ya.
Tuhan pasti akan sediakan yang terbaik. Mungkin bahkan belum kita pikirkan pun Tuhan bisa kasih. Ya, jadi kita mau mengikuti waktunya Tuhan yang terbaik. Kita percaya Tuhan pasti kirimkan orang-orang baik selalu di sekitar kita. Dan kita pun rindu agar kita pun juga bisa jadi orang-orang baik bagi orang lain di sekitar kita. Sehingga hidup kita bisa jadi berkat, jadi teladan, ya. Apalagi kita sebagai seorang prajurit Kristus, kita sudah belajar bulan ini tentang berdoa dan berjaga, ya. Kita berdoa semakin dekat kepada Tuhan secara rohani, tapi juga harus berjaga. Salah satunya adalah dengan kita jadi orang baik, ya. Berjaga-jaga dengan kehidupan kita, menjaga cara hidup kita, gaya hidup kita, yaitu dengan kita jadi orang baik. Jadi orang yang kemudian bisa berbagi kasih kepada banyak orang. Nah, itu adalah salah satu cara kita dalam kita berdoa dan berjaga untuk jadi prajurit Kristus yang tangguh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengajarkan kami, menguatkan kami hari ini tentang bagaimana kami mau selalu mengingat kebaikan Tuhan dan juga menghargai setiap kebaikan orang-orang baik di sekitar kami yang sudah Tuhan kirimkan bagi kami semuanya. Biarlah kami pun bisa jadi orang-orang baik bagi orang lain, membagikan kasih Tuhan bagi kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Biar hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.